sering dikenal dengan sebutan bryophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut bahwa tumbuhan lumut itu memiliki klorofil tetapi belum memiliki floem dan xilem, bersifat epifit atau menumpang pada tumbuhan yang lain, sering tumbuh di tempat yang lembab, dan belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau disebut sebagai lembaran, memiliki organ mirip akar atau sering disebut rizoid, batang, dan daun. Peralihan antara tumbuhan Talophyta dan Cormophyta. Sebagian besar lumut dia bersifat autotrof karena sudah memiliki klorofil. Bereproduksi secara seksual dan aseksual. Gametangium terdiri dari antheridium dan archegonium yang merupakan alat kelamin jantan dan betina. Reproduksi tumbuhan lumut dapat dilakukan secara metagenesis atau sering disebut sebagai pergiliran keturunan antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Bahwa lumut ini berkembang biak secara aseksual yaitu dengan cara berspora atau menghasilkan sporofitnya. Sementara lumut juga dapat berkembang biak secara seksual, yaitu dengan adanya penyatuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau sering disebut juga sebagai fase gametofit. Generasi gametofit adalah generasi yang dominan dalam daur hidup lumut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tumbuhan lumut dapat melakukan perkembangbiakan secara aseksual yaitu dengan menghasilkan spora, dan secara seksual yaitu dengan pada fase gametofitnya. Struktur tumbuhan lumut. Lumut memiliki rizoid tetapi akarnya itu bersifat semu. Nah, ini adalah rizoid pada lumut. Kemudian memiliki sporangium, yaitu kotak spora penghasil spora. Tumbuhan lumut memiliki fase gametofit atau penghasil gamet yang merupakan tumbuhan lumut yang lebih dominan. Tumbuhan lumut, fase sporofitnya akan menghasilkan sporangium yang akan sporangium ini nanti akan menghasilkan spora yang mana fase hidupnya tidak dominan. Biasanya hidup menempel pada gametofitnya. Nah, adapun pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut dapat kita lihat pada diagram berikut. Pada fase gametofit adalah tumbuhan lumut menghasilkan gamet lebih dominan dan hidupnya lebih lama. Pada fase gametofit ini, di mana tumbuhan lumut akan menghasilkan dua sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan yaitu berupa antheridium yang akan menghasilkan sperma, sementara sel kelamin betina sel kelamin betina berupa archegonium akan menghasilkan ovum. Pertemuan antara ovum dan sperma maka akan menghasilkan zigot. Ini adalah fase gametofit yang lebih dominan pada hidup lumut. Zigot ini akan berkembang menjadi sporogonium. Sporogonium akan menghasilkan sporangium atau kotak spora yang nantinya akan menghasilkan spora. Spora akan berkembang menjadi protonema dan berkembang lagi menjadi tumbuhan lumut. Ini dari sporangium karena menghasilkan spora, maka disebutlah sebagai fase sporofit. Pergiliran keturunan atau metagenesis pada tumbuhan lumut dapat kita lihat pada gambar berikut. Spora yang dihasilkan oleh sporangium pada lumut ini bersifat haploid. Terjadi pembelahan secara mitosis, dan jika jatuh pada tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi protonema. Protonema ini bersifat haploid. Pada protonema akan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut akan menghasilkan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Sel kelamin
Betina atau archegonium ini akan menghasilkan sel telur. Sementara sel kelamin jantan atau kita sebut sebagai antheridium akan menghasilkan sel sperma. Adanya pertemuan antara sel sperma dan sel telur, maka akan terjadi fertilisasi atau kita kenal sebagai pembuahan. Hasil dari pembuahan maka terbentuklah zigot yang bersifat diploid. Dan zigot akan berkembang melakukan pembelahan secara mitosis dan terjadilah pertumbuhan, maka terbentuklah sporangium. Sporangium nanti kemudian akan menghasilkan spora kembali. Pada fase gametofit ini, maka semua bagiannya bersifat haploid. Sementara pada fase sporofit, semua fasenya bersifat diploid.